bis Mahendra Trans terbaru. Untuk batangan siapa mas? Bes, David mau buat mabit. Udah dipesanin stiker salju. Gimana mas, unit yang dari base premium itu emang harganya lebih mahal dikit mas, tapi kita menang pakai. Kalau kata temen gue, kita kalah harga tapi menang pakai. Beda sama yang kemarin, menang harga kalah pakai. Mas, premium elegan banget mas. Harganya berapa? Ya kira-kira cukup lah buat beli rumah ukuran tipe 100 di Citra Raya. Apa alasan Mas Rian, bis Mahendra Trans terbaru, gak jadi dipasangi toilet? Nunggu yang di K3 jadi, ntar begitu K3 jadi gantian itu gue masukin, gue pasangin toilet. Soalnya masang toilet gue tanyain seminggu mas, paling cepet, paling lamanya 10 hari. Waduh, jalur nggak ketutup mas, sayang. Stiker wayangnya kapan dipasang mas di base premium? Oh nanti pagi. Jadi ceritanya begini mas, tadi tuh gue udah bilang sama anak-anak kan, nggak usah pasangin toilet, makan waktu 10 hari. Gue bilang udah pasangin stiker aja. Akhirnya gue telepon Musin, mas Musin besok pagi pasang stiker. Oh siap mas, malam ini saya cetakin. Jadi akhirnya gue nyuruh David tuh ke K3 sekarang buat nukerin jok, ya kan, biar leg rest. Kagak ada toiletnya, kalau leg rest kan bisa jadi daya jual ya kan begitu. Jadi joknya ntar gue ngambil dari jok yang kemarin di K3 tuh kan, satu joknya yang leg rest. Nah gue genepin pindahin ke situ. Jadi bisnya David itu besok pagi sampai sini tinggal langsung masang stiker Mahendra sama wayang, malamnya berangkat, kursinya udah leg restan. Begitu rencana saya pak. Nah, ini Mangga 2 udah jalan belum mas? Insya Allah ntar Jumat udah mulai operasi semua mas. Udah jalan 5 ntar Jumat. 5 itu berarti ntar ya Mangga 2-nya angkatan malam sama pagi dari timur. Mas apakah kedepannya POHR sama Mahendra bakal satu grup kayak Hibah Group? Mas lu sadar gak sih mas, nama gue Rian Mahendra bin Haji Haryanto? Pakai nanya. Emang POHR Haryanto besok akte perusahaannya mau dikasih kesulikan mas? Kan gak mungkin mas. Pertanyaannya itu loh, emang gue anak pungut mas? Gue anak kandung pertama lagi. Akhirnya ditanya. Apa alasan Mas Rian memilih bagian transportasi, kalau misal terpilih jadi DPR? Mas, itu tujuan saya mas. Kenapa kok saya kemarin ketika dicalonkan, saya bilang sama Mas Anas, Mas, andai memang Allah berkehendak saya duduk di Senayan, saya harus duduk di Komisi 5. Terus beliau bilang gimana? Mas, percayalah. Kalau sampai-sampean duduk di Komisi 5, mungkin orang satu Komisi 5 itu sampean adalah putra terbaik transportasi yang ada di Komisi 5. Sampai bilang kayak gitu, Mas. Wah, gue semangat tuh, Mas. Jadi gue dari awal udah target transportasi memang. Karena tujuan gue apa? Gue pengen merjuangin rekan-rekan gue, Mas. Pengusahanya, driver-drivernya, semua. Mau driver roda 2, roda 3, roda 4, roda 6, roda 8. Semua gue perjuangin. Gue pengen bikin driver-driver dan dunia transportasi jauh lebih baik dan lebih sejahtera mas. Nggak jadi kalah-kalahan orang di jalan mulu. Gue pengen pungli-pungli, premanisme, rampok-rampok yang di jalan biasa truk-truk itu hilang semua ntar dari muka bumi. Lu nggak ngerasain kayak apa rekan-rekan kita di jalan mas. Lu nggak ngerasain kayak apa teman-teman kita di terminal-terminal. Dengan peraturan-peraturan yang mengikat dan menekan, lu nggak ngerasain jadi pengusaha bis kayak apa kita selalu berbenturan dengan kebijakan, ya kan? Nggak ngerasain, makanya lu enteng banget ngomong mas jangan masuk ke politik. Emang gua nggak peduli sama politik mas, gua cuma pengen berjuang buat dunia transportasi dan semua orang yang hidup di dalamnya, itu aja. Jadi gua nggak peduli sama politik dan lain-lain, gua juga nggak peduli presidennya siapa, nggak peduli. Gue cuma pengen duduk di Senayan dan berjuang buat transportasi. Kalau emang Allah ridho. Kalau kagak ridho, tetap ngurusin MTI lah kayak biasanya. Partainya kurang mendukung mas. Mas namanya juga dicalonin. Emang gue nyalon mas. Gue calonin. Sekarang gue mau dapat nomor urut 1 dari partai PDI misalnya, berapa puluh miliar gue harus keluar, gue tanya. Duit dari mana? Mending begini mas. Iseng-iseng berhadiah ya kan. Jadi syukur bisa berjuang, nggak jadi nggak ngaruh, gua nggak keluar apa-apa, begitu loh mas. Jadi gua nggak terobsesi, nggak berharap juga, tapi tetap ikhtiar. Gua nggak mau ngeluarin sepeser pun buat urusan ini, urusan percalekan ini, nggak mau. Semua duit gua buat MTI.
Tapi ntar ada dana saksi namanya mas, turun dari sono partai. Gue pakai dikit-dikit paling buat bikin baliho semampunya, terus buat ya begitu. Kalau jadi beneran masih lah, nggak akan ada yang berubah dari gue. Gue nih orang yang nggak suka menjadi orang lain mas. Dari dulu selalu jadi diri gue sendiri. Apa bener Mas Rian minta bantuan tambahan bis dari temen untuk Mahendra Trans? Gue nyuruh Sony, Son, gue lagi kurang unit, gue bilang. Lu nyumbang lah 2 unit, ntar gue pelihara. Besok mas kita ketemu awal bulan, dia bilang. Telepon udah. Buat ngadepin 10 aja nih atau 12. Ngeri sekarang bisnisnya Mas Sony sampai wah, tambang dia yang di Berau Kalimantan. Sukses. Wah, dia orangnya gigi mas, single fighter dari kecil dia. Lu kalau tahu Sony Setiawan itu Istimewir, dia dari kecil udah nyari duit sendiri mas. Udah gitu dia SMA itu masih pakai celana SMA, pakai baju yang model kayak bahan karet, dia benerin AC di basement orang, meledak mas pipanya, kebakar semua sebadan karetnya. Makanya lu kalau ngeliat Sony itu kan dia kalau ngevlog nggak pernah ngeliatin mukanya mas, tangannya doang kan, itu badannya kebakar 90% mas. Sony itu nyawa kelewat, nggak mau karena kebakar mas badannya tuh dia. Wah, gua kemarin ngeliat ketemu sama dia tuh habis badannya. Orangnya istimewa banget tapi pekerja keras.